Halo semua, kenalin gua Ardian, biasa gua dipanggil Yan or Fan, jadi bisa Yan Fan juga, makanya gua kasih nama Yan Fan. Oke, itu nggak penting juga. Ya jadi gua 3D artis, cuman artisnya nggak artis-artis banget gitu guys. Artisnya biasa aja gitu loh. Dan artisnya juga artis cuman sebatas artis 3D modeler gitu loh. Cuman 3D modeler guys. Ya pokoknya gitu deh ya kan. Nah jadi di video ini gue mau inspeksi model 3D buatan gua gitu loh. Dan hasil belajar gue juga sih sebenarnya. Meskipun belum di tekstur ya guys ya gitu loh. Jadi eh di sini ya jadi di sini tuh ya pasti yang jelas gue ada referensinya gitu loh. Gue tetap ada referensinya dan referensinya juga cukup banyak. Ya kan? Dan gue buat sebaik mungkin. Nah, tapi di sini gue bikin modelnya tuh agak kocak-kocak, membingungkan gitu, guys. Jadi gue pengennya bikin high poly subdiv gitu. Gue jadi pengen kayak mainan subdiv gitu loh, mainan modeling subdiv gitu, subdiv. Nah, cuman agak ngaco. Di sini malah gue ada trisnya gitu loh. Ya kan? Sebenarnya it's okay lah, sebenarnya it's okay aja sebenarnya kayak ada tris-tris kayak gini. Cuman kayak kalau buat begaya-begaya pamer-pamer topologi emang agak kurang sih. Gua mengakui akan hal itu, guys. Nah, jadi ini senjatanya apa sih gitu? Senjatanya gua ambil dari senjata yang tidak cukup terkenal yaitu kan senjata Ruski gitu. Nah, nama senjatanya adalah Pahan gitu, guys. Nama senjatanya Pahan. Lalu bisa cari ada di Google. Ya kan? Ya ini gue udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Dan ya hasilnya juga gue rasa tidak cukup baik gitu loh. Dan tidak cukup ada perkembangannya juga guys gitu loh. Mungkin di mata orang awam itu bagus gitu. Cuman di mata orang yang profesional kayak anjay ini buat apa gitu loh. Game ready pun juga bagaimana, ini bukan game ready, ini masih high poly guys gitu loh. Ya kan ini bahan yang biasa dipakai buat baking HP to LP gitu loh. Baking high poly to low poly guys sebenarnya guys gitu loh. Dan gue juga belum bikin low polynya. Dan gue juga nggak tahu ini sebenarnya gue bikin ini tuh targetnya untuk apa gitu loh. Ya kan kalau buat game ya gue harus bikin low polynya dulu. Ya kan kalau buat HP juga cuman buat apa gitu kan, buat gaya-gayaan doang dan lu nggak bakal bisa ditekstur juga sih kayaknya sih gitu loh. Ya jadi ini ya sebenarnya di video ini kayak cuman curhatan gua aja selama bertahun-tahun nge-3D ya kan. Ya emang salah gua juga karena gua kurang konsisten ya kan. Karena ya begitulah keadaan kadang suka tidak menentukan gitu guys, tidak bagus gitu untuk belajar gitu. Banyak distraksi-distraksi yang mengganggu gitu. Jadi eh ya untuk 3D tuh kayak cuman sampai di sini aja gitu loh, nggak yang sejauh sampai bisa ditekstur gitu. Cuman gue pernah gitu loh, pernah bikin yang bisa ditekstur, yang udah bener-bener jadi final render bisa tekstur, ada UV-nya, cuman kayak hasilnya kurang bagus gitu loh. Dan ya ini pun nggak bisa dijadiin portofolio guys gitu loh. Gue udah coba lamar-lamar gitu kan sebagai 3D modeler gitu di suatu studio, ya kan animasi atau studio game, mau studio game startup kayak indie kayak atau segala macemnya itu nggak bisa guys gitu loh. Dengan skill yang kayak gini, dengan hasil yang kayak gini, itu nggak bisa gitu loh. Intinya gue ditolak deh gitu loh. Gue ngelamar di 6 studio, itu semua studio nolak gue gitu loh. Ada yang nolaknya barbar, ada yang nolaknya halus gitu kan. Nah tapi skill-skill kayak gini itu cocok ya kan, bagus di studio 3D print gitu guys. Jadi kalau misalnya ada loker-loker 3D print gitu dan skill lu udah cukup sampai sinilah kayak gua gini gitu loh, itu bisa gitu loh. Lu ada kemungkinan diterima. Cuman problematiknya apa guys, kalau di 3D print tuh kayak ya udah lu cuman modeling kayak gini doang gitu loh. Maksudnya bahkan lu nggak usah mikirin apa sih namanya topologinya bagus, itu nggak perlu gitu loh.
Mungkin beberapa momen itu perlu, cuman di momen-momen lain, di sisi-sisi lain itu nggak terlalu penting gitu loh. Karena kan ujung-ujungnya kan, apa sih namanya, di-convert juga gue nggak ngerti deh, intinya begitu deh. Gue pernah masuk di studio 3D print lah gitu loh, ya kan. Dan, ya pokoknya gini aja lah gitu, video cuman curhat-curhatan aja gue sebagai 3D modeler. Ya sekalian ngisi waktu gabut gue juga kan. Ya gue mah apa, ngaco-ngaco aja deh, gue mood-nya lagi pengen ngapain, udah pokoknya begitu guys, gitu loh. Nah, tapi sekarang gue udah coba manuver ke hal yang lain gitu kan. Gue udah jarang sentuh 3D lagi, tapi bukan berarti lupa sih semuanya, gue masih ingat step-stepnya bagaimana gitu loh. Ya kan, bagaimana menghasilkan topologi yang cukup oke lah guys gitu, yang cukup oke lah, at least lah, ya kan. Ya pokoknya beginilah guys ya, lika-liku 3D artis ya kan, 3D modeler. Dan ya pesan gua nggak gampang lah kalau misalnya untuk orang-orang yang baru terjun di 3D modeling lah gitu loh. Dan saingan lu juga udah terlalu banyak guys, sumpah saingan lu banyak banget gitu loh, ya kan. Dan sekarang era udah makin susah gitu, udah era susah lah, perang di mana-mana. So, 3D modeler kalau lu nggak bisa ngejar, style China gitu kan, artis-artis China, itu untuk lu bisa survive di situ gitu loh, berkarir di situ, itu sulit sekali guys, sulit sekali gitu loh. At least lu, eee, harus bisa apa, hasilnya tuh setara artis-artis Cina dalam waktu 3 bulan. Karena hidup itu kan realistisnya lu nggak bisa terlalu lama juga gitu loh, ya kan. Apalagi kalau misalnya lu nggak punya privilege, itu sangat susah sekali gitu kan. So, itu targetnya kalau misalnya lu pengen coba kayak gue pengen inilah berkarir di 3D modeler, di 3D artis. Nah, kayak gitulah syaratnya lah gitu loh. Karena saingan lu juga udah banyak banget. 3D tuh udah nggak kayak dulu gitu, nggak kayak di zaman-zaman 2018 ke bawah gitu, yang di mana tuh masih orang tuh masih belum pada tahu ya kan, yang pokoknya gitu deh gitu loh. Sekarang tuh udah banyak saingannya guys gitu loh. Apalagi sekarang era gempuran AI dan segala macemnya itu, oh my god lah. Ya, pokoknya gitulah guys. Belum lagi kalau misalnya lu belajar nggak ada yang ngajarin ya kan, nggak ada yang ngasih tahu, ini topologi yang bagus tuh seperti apa sih ya kan, ini flow-nya tuh kayak gimana, step awal tuh lu harus ngapain gitu loh. Kalau nggak ada yang ngajarin, lu asal hantem-hantem bae dan ini menurut lu bagus, itu susah guys, seriusan guys. Asli gua nggak bohong deh, susah. Gua aja struggle gitu loh, gua nggak ada yang ngajarin, gila. Gua tuh baru ketemu gurunya tuh di sekarang-sekarang ini, di 2 tahun terakhir lah gua baru ketemu gitu loh. Dan masih nggak sejago guru gua gitu loh. Mau diajarin kayak gimana pun juga, karena 3D itu tiap kasusnya, tiap objeknya itu sangat beda sekali dari pembelajarannya gitu guys. Dan lu tuh harus mikir, di sini tuh nggak ada hukum bakunya guys, di 3D tuh nggak ada hukum baku gitu loh. Kayak misalnya ini kita harus 6 vertex-nya guys ya, ini pokoknya wajib harus 6 vertex, nanti buat kesini, nggak bisa guys. Tergantung kebutuhan lu gitu, tergantung kebutuhan si objeknya, tergantung kebutuhan kalau misalnya lu kerja di studio game, tergantung kebutuhan level of design-nya, tergantung kebutuhan ini itu segala macemnya, tergantung kebutuhan kliennya, dia pengen mintanya berapa total vertex-nya, berapa total trees-nya, berapa total face-nya, topologinya, UV mapping, semua segala macam tuh dipikirin guys, seriusan guys. Dan kalau lu baru masuk studio dan studio itu startup, ada kemungkinan lu palu gada gitu loh. Lu bukan cuma sebatas modeling, tapi lu harus bisa UV mapping juga. Tapi UV mapping udah hal yang lumrah lah. Lu UV mapping juga harus oke, jago, textile density juga harus oke, ya kan. Terus lu juga harus siapin high poly-nya juga, ya kan. Dan lu tuh kerja harus cepat sekali gitu loh. Lu juga harus siapin low poly-nya, bagaimana caranya, step yang bagus begini itu segala macemnya. Belum lagi lu harus backing juga, tekstur juga. Pokoknya mah kalau yang studio-studio startup itu tuh nggak peduli deh. Lu pokoknya harus bisa modeling, bisa texturing juga gitu loh. Pokoknya itu satu objek, satu kerjaan itu harus bisa ditekstur sampai jadi gitu. Gua nggak mau tahu gitu loh. Nah, itu betapa menyakitkannya gitu loh. Dan bisa jadi lu lemburnya lemburnya gila-gilaan gitu guys, seriusan guys. Tapi nggak apa-apa lah kalau lemburannya lu dibayar gitu kan, dan bayarannya cukup gede. Gue sih mau-mau aja gitu loh. Kalau misalnya lemburnya nggak dibayar atau dibayarnya kecil, ya bagaimana gitu guys.
Ya ginilah pokoknya secercik curhatan gua gitu kan sebagai 3D artis pemula lah gitu loh. 3D artis yang tidak seberapa gitu kan guys. Ya pokoknya gitu aja, makasih banget udah nonton dan dengerin video gua sampai detik ini gitu guys. Jadi ini video pertama gua dan video ini cuman isinya curhatan doang gitu loh. Sebagai orang yang bergelut di dunia 3D gitu kan. So jadi pertimbangin nih ya buat lu yang masih pemula gitu guys, untuk bisa terjun di pengen berkarir di 3D ini gitu kan. Ya pokoknya gitu aja gitu kan. Siap dan terima kasih.